Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait praktek mata kuliah elektronika industri, yaitu merangkai sistem dengan terkoneksi ataupun terhubung dengan IoT. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan rangkaian menggunakan ESP32, di mana rangkaian kita menggunakan komponen-komponen seperti ESP32, ini ESP32, kemudian ini ada kabel USB yang nanti untuk dihubungkan ke laptop untuk mentransfer data. Kemudian di sini kita menggunakan kabel jumper dan breadboard. Kemudian di sini juga ada LED 2 dan resistor nanti sebagai hambatan, dan di sini juga kita punya buzzer dan LED ini nantinya sebagai respon sistem yang kita buat. Nah, di sini gambar rangkaian sederhana yang saya buat. Di sini ada ESP32, mana ESP32 ini, kemudian ada jalur GND atau negatif, kemudian di sini ada jalur positif. Dan jalur positif di sini saya menggunakan pin 12. Di sini pin 12 nanti untuk dihubungkan ke papan rangkaian. Di sini kita hubungkan GND itu negatif, jalur negatif. Ini GND. Kemudian untuk jalur positif kita menggunakan pin 12. Dimana di sini nanti GND ke jalur negatif, kemudian pin 12 ke jalur positif. Setelahnya di sini ada rangkaian resistor, di sini resistor, kemudian ada LED dan buzzer di ujungnya. Nanti buzzer dan LED sebagai respon sistem. Baik, langkah selanjutnya agar rangkaian kita bisa terintegrasi dengan IoT. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Blink, di mana terdapat dua proses dalam pembuatan aplikasi Blink pada praktikum ini. Yang pertama yaitu kita membuat data di web Blink Console menggunakan laptop, dan yang kedua nanti kita juga membuat data di aplikasi Blink yang menggunakan smartphone kita. Dan di sini langkah awal yang kita lakukan untuk membuat data Blink, yang pertama kita membuat template-nya terlebih dahulu. Di sini kita pilih Neo template. Kemudian di sini terdapat name. Name ini sesuai apa yang akan kita berikan, nama apa yang akan kita berikan, kita namai. Di sini misalkan saya namai kontrol LED on dan off ESP32. Nah, untuk jenis hardware ini kita bisa menyesuaikan dengan ESP yang kita gunakan. Dalam praktikum ini kita menggunakan ESP32. Selanjutnya untuk koneksi juga kita menggunakan sesuai apa yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa koneksi, tapi kita menggunakan yang koneksi WiFi. Untuk deskripsi itu bisa diisi atau juga tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita pilih done. Selanjutnya kita membuat data streamnya terlebih dahulu. Data stream di sini dan pilih New Data Stream. Dalam praktikum ini kita menggunakan digital pin. Mungkin dalam kesempatan lain bisa menggunakan jenis pin yang lain ya sesuai kebutuhan. Tapi dalam praktikum ini kita menggunakan digital pin. Kemudian di sini untuk digital pin data stream, kita menggunakan nanti pin berapa yang akan kita gunakan di ESP32. Dalam hal ini, saya atau kelompok saya itu menggunakan pin 12.
12. Selanjutnya ini sudah, langsung kita klik buat. Nah ini untuk template sampai dengan langkah ini sudah bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Kita save saja. Walaupun sebenarnya bisa juga kita mengedit di sini web dashboard dan lainnya, tapi cukup data stream sudah kita buat, itu sudah cukup untuk kita melangkah ke proses berikutnya. Kita klik save. Kemudian kita membuat device-nya terlebih dahulu. Tadi sudah template, sudah, kemudian device-nya. Device ini nanti kita buat sesuai template yang udah kita buat. Kita klik new device, kemudian dari prompt template yang udah kita buat, nanti di sini di template akan muncul template yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini tadi kontrol dari on dan off ESP32 yang sudah kita buat. Kita pencet. Dan untuk device name ini bisa kita ganti atau bisa juga tidak sesuai kita. Misalkan kita ganti namanya, kita namakan praktek elektronika industri. Nah, ini opsional saja, bisa kita ganti, bisa juga sesuai dengan nama template kita buat. Nah, ini sampai dengan angka ini kita sudah mendapatkan mulai dari template ID, kemudian template name, kemudian token Blink yang nantinya akan kita gunakan ataupun akan kita masukkan ke dalam sintak pemrograman di software aplikasi atau software Arduino IDE. Selanjutnya kita akan membuat sintak pemrograman. Untuk Blink sendiri biasanya sudah ada contoh kode ataupun sintak yang kita bisa gunakan untuk nanti pemrograman. Dan di sini saya menggunakan sintak yang sudah disediakan oleh Blink di web Blink example code. Nah, ini di sini kita akan input data yang nantinya kita akan mendapatkan sintak buat di pemrograman. Di sini juga ada pilihan karena kita menggunakan ESP32, kita pilih ESP32. Nah, ini sudah. Nah, template ID ini tadi eh, template yang sudah kita dapatkan sebelumnya di aplikasi Blink yang tadi kita buat. Template ID itu ini, template ID ini. Nah, ini link template ID itu yang ini kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian template name juga tadi di sini. Ini yang tadi kita namakan, kita copy dan ini kita masukkan. Di sini juga token yang tadi kita sudah dapatkan sebelumnya di Blink yang sudah kita buat. Ini tokennya. Nah, ini. Dan ini sudah sudah jadi sintaknya. Tinggal nanti kita copy dan sebelum diupload kita nanti akan memasukkan eh, WiFi ataupun hotspot yang akan kita gunakan di sistem kita. Ini tinggal di-input nama WiFi-nya, kemudian passwordnya. Dan ini sintaknya sudah bisa digunakan di software Arduino IDE untuk di-upload ke ESP32-nya. Tinggal di-copy. Langsung saja kita upload sintak pemrograman yang sebelumnya telah kita dapatkan dari
web Blink ataupun Blink example code yang sebelumnya kita buat. Nah, ini dia sintak pemrograman yang telah kita buat sebelumnya. Ini masih tertera template ID, template name, kemudian token dari Blink IoT yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian perlu diperhatikan di sini juga sebelum kita upload, kita terlebih dahulu memasukkan WiFi ataupun hotspot yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya menggunakan hotspot saya dari Realme. Kemudian kita masukkan password WiFi-nya. Ini sudah kita masukkan. Selanjutnya, sebelum kita upload, kita pastikan terlebih dahulu board modulnya sudah sesuai dengan ESP32 ataupun board yang kita gunakan. Di sini ya sudah. Apabila boardnya belum tersedia di software Arduino, biasanya kita akan install library-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan juga COM-nya yang aktif, yang mana yang akan kita hubungkan. Ini COM 3. Setelah ini, sintak pemrograman bisa langsung kita upload ke dalam ESP32. Ini sintak pemrogramannya dan bisa langsung kita upload. Kita tunggu prosesnya sampai dengan uploadingnya berhasil. Oke, ini penguploadan telah berhasil. Sintak telah masuk ke dalam ESP32. Selanjutnya nanti akan kita coba dengan terkoneksi dengan IoT. Oke, selanjutnya agar handphone kita bisa terkoneksi dengan sistem yang telah kita rangkai, di handphone juga kita harus mendownload aplikasi Blink, kemudian membuat akun, dan di sini saya sudah membuatnya. Kita masuk saja. Dan ini template yang sebelumnya sudah kita buat di web Blink menggunakan laptop. Di sini sudah tertera. Tapi agar kita bisa menggunakannya, kita mengkoneksikan terlebih dahulu data streamnya yang sudah kita buat di laptop ataupun di web Blinknya. Nah, ini di sini kita mencet yang tanda kunci ini, kemudian kita klik tambah, dan di sini kita bisa memilih jenis widgetnya. Di sini saya menggunakan jenis buton, dan di sini ya, kemudian kita klik. Nah, di sini di data stream, agar handphone kita bisa terhubung dengan sistem yang telah kita rangkai dan juga dengan Blink sebelumnya yang sudah kita buat di web Blink menggunakan laptop, kita data streamnya kita cocokkan ataupun kita pilih sesuai dengan apa yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini karena template yang sudah saya buat menggunakan pin 12 tadi sebelumnya, di sini kita gunakan ini, pencet. Nah, selanjutnya untuk tipe tombolnya kita bisa memilih push ataupun switch. Kita memilih switch atau saklar di sini. Dan di sini kita bisa mengedit tampilannya. Di sini bisa kita edit juga. Oke. Cukup di sini, kemudian di sini. Nah, ini tampilan sederhana dari Blink yang ada di handphone. Oke, kita akan uji coba sistem yang telah kita buat, yang telah terhubung ke IoT. Kita menggunakan smartphone atau handphone yang telah terkoneksi dengan Blink dan IoT. Ini kita buka. Selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu koneksi WiFi-nya sudah terhubung atau belum. Tandanya apabila belum, biasanya ada tanda offline di sini. Ketika sudah, biasanya sudah tidak ada tandanya. Ini kita langsung coba apakah bisa atau tidak sistem yang telah kita buat. Nah, di sini ada tombol off dan on. Fungsinya untuk mengaktifkan dan mengoffkan sistem yang telah kita buat. Tandanya sistem itu aktif artinya nanti buzzer dan LED-nya akan nyala. Kita pencet. Nah, berarti sistem kita berhasil terhubung dengan IoT yang kita buat. Selanjutnya, sistem ini akan diuji coba dengan jarak
1 sampai 2 meter, kemudian jarak 50 meter, jarak 100 sampai dengan 1 kilometer, dan jarak lebih dari 3 kilometer. Nanti dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali, dan kita catat kecepatan instruksi waktunya berapa setiap percobaan jarak. Baik, ini dia data waktu instruksi yang telah kita dapatkan, di mana kita di sini terdapat 4 kriteria jarak yang berbeda, mulai dari pendek, kemudian sedang, jauh, dan sangat jauh. Untuk yang pendek ini di sini ada jarak 1 sampai 2 meter, kita dapatkan waktu instruksinya seperti ini, dilakukan dengan 10 kali percobaan dengan keberhasilan semuanya berhasil, dan rata-ratanya waktu instruksi 0,32. Kemudian untuk rumus keberhasilan ini, keakurasian ini, kita menggunakan rumus 1 dikurang jumlah percobaan dikurang jumlah berhasil dibagi jumlah percobaan dan dikali 100%, dan didapatkan hasilnya 100%. Kemudian ini juga ada jarak 50 meter di sini, sama seperti tadi cara penghitungannya, 10 kali pengulangan juga. Kemudian ada jarak lebih dari 100 meter dan kurang dari 1 kilometer, ini hasilnya 10 kali pengulangan juga dengan persentase keberhasilan yaitu 100%. Dan yang terakhir jarak sangat jauh, yaitu lebih dari 3 kilometer, dengan 10 kali percobaan didapatkan tingkat keberhasilan yaitu 100%. Dari 4 tabel ini kita juga mendapatkan grafik masing-masing jarak. Ini untuk jarak 1 sampai 2 meter, di mana sumbu X yaitu urutan percobaan, kemudian sumbu Y yaitu waktu instruksi atau waktu instruksi yang didapatkan, yaitu dalam satuan detik. Ini jarak lebih dari atau 50 meter, kemudian ini jarak lebih dari 100 meter kurang dari 1 kilometer, dan ini jarak lebih besar dari 3 kilometer. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya waktu instruksi juga berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh sinyal ataupun koneksi WiFi yang terhubung. Apabila koneksinya buruk, sinyal instruksinya juga akan semakin lama waktu instruksinya. Dan apabila sinyalnya bagus, ya waktu instruksinya semakin cepat atau semakin bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.